Terima kasih saudara masih setia bersama kami. Bersama narasumber kita ada Ibu Lailatul Izzah selaku Ketua KPU Kabupaten Pekalongan dan bersama saya Manisa Putri. Dan kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan ini Bu. Tadi saya mau menanyakan mengenai masa jeda begitu Bu ya. Ini antara masa pencoblosan begitu kan dan juga masa kampanye. Ini mungkin ada beberapa mungkin ASN tidak netral ataupun money politik dan lain sebagainya begitu Bu. Nah, apa persiapan yang dilakukan dari KPU sendiri Bu? Kalau KPU sendiri ini kan kita menyelenggarakan yang teknis. Jadi kalau untuk masa kampanye kita mungkin ngasih aturan-aturan seperti apa sih kampanye itu ya. Jadi koridornya PKPU-nya nih aturannya nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang boleh ini dan itu yang kita sampaikan adalah di situ. Kemudian kalau kemudian ada ya mungkin pasangan ataupun peserta ini yang tidak sesuai dengan aturan kan ada Bawaslu. Ada Bawaslu gitu ya. Termasuk yang tadi ditanyakan soal netralitas. Kita pasti udah menyampaikan dan saya yakin lah ASN kita ini paham soal netralitas karena mereka pasti sudah diberi ya semacam pengetahuan dari ini ya tentang netralitas. Nah, termasuk sanksinya Bu ya. Seperti itu. Dan kalau di KPU sendiri kan tidak untuk memberikan sanksi karena itu ranahnya Bawaslu. Nah, seumpama ada ASN yang tidak netral itu ranahnya mereka. Begitu juga soal money politik. Kita mungkin dalam pendidikan politik kita sampaikan ya bahwa tidak bagus yang namanya money politik kayak gitu ya. Dan kemudian ya seperti itu terutama kepada pemilih pemula gitu ya. Mereka jangan sampai ya mau dibeli suaranya dengan hanya iming-iming uang. Bahkan kadang-kadang kita sampaikan, seumpama kita cuma dikasih 100.000, kita bagi 5 tahun. Dapatnya berapa seperti itu ya. Dan dampak kemudian ya Bu artinya ya. Kalau ketika dampak negatifnya ketika ya mau dibayar seperti itu nanti akan seperti apa sudah kita sampaikan. Kita mungkin lebih banyak kepada pendidikan politiknya saja, penyadaran kepada masyarakat terutama kepada pemilih pemula gitu ya. Ya, cuman mungkin karena itu sudah jadi budaya mungkin butuh waktu yang lama sih. Jadi kalau kita lebih di KPU tuh lebih banyak kepada kita sosialisasi ataupun pendidikan politiknya seperti itu, pendidikan demokrasi bahwa ya yang namanya money politik tidak bagus. Jangan sampai kemudian kita menggadaikan suara kita hanya karena iming-iming seperti itu sih. Lebih ke situ kalau di KPU. Boleh nggak nih saya ke dana Bu ya, dana hibah begitu Bu. Nah bagaimana Bu, dana hibah yang sudah diterima oleh KPU begitu Bu, bagaimana agar nantinya biar bisa transparan, tepat, lancar dan sebagainya yang dilakukan KPU sendiri seperti apa Bu? Untuk dana hibah ini kan kita juga akan upload di webnya KPU sebagai bahwa bentuk transparansi kita, bahwa kita sebagai instansi publik ini kan kita bisa kemudian dipantau bahwa kemudian dana yang kita terima itu berapa, alokasinya untuk apa saja, itu semuanya ada. Jadi nanti kita akan upload di web kita. Jadi masyarakat bisa tahu dapat dana 32,4 itu untuk apa saja gitu ya. Kemudian untuk semua bayar honor ad hoc kami ataupun nanti logistik yang banyak kan logistiknya KPU kan ada kotak, ada surat suara dan sebagainya, perlengkapan TPS dan sebagainya. Jadi kita semuanya ada di situ. Jadi masyarakat jangan khawatir. Jadi dana yang kami terima itu yang kami gunakan berapa, apa saja dan untuk apa, ini bisa dipantau di webnya KPU Kabupaten Pekalongan seperti itu. Bagaimana Bu cara untuk teman-teman ini untuk mengeceknya, linknya kemana Bu? Boleh diinfo? Untuk link webnya KPU Kabupaten Pekalongan bisa dilihat di KAP ya, terus garis Pekalongan .kpu.go.id, jadi kecil semua ya. Bukan hanya informasi anggaran, jadi informasi-informasi lainnya yang seperti kegiatan dan juga produk-produk hukum kita juga upload di situ. Jadi pengumuman tahapan semuanya ada di webnya KPU Kabupaten Pekalongan. Selain kita juga umumkan di medsos kami yang lain. Cuman kalau mungkin untuk anggaran kita cuma di web aja sih. Kalau pesannya untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan ya, harapannya nanti bisa ikut aktif ya, berpartisipasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, Gubernur Jawa Tengah ini nanti tanggal 27 November 2024. Berikan aspirasi panjenengan semua, suaranya
untuk kesuksesan ya pemilihan, karena masa depan Kabupaten Pekalongan dan Jawa Tengah ada di tangan masyarakat, semuanya di tangan rakyat. Jadi dengan partisipasi aktif inilah nanti yang kemudian akan menentukan masa depan Pekalongan dan Jawa Tengah. Jadi mohon, apalagi kemarin partisipasinya udah bagus nih, udah 83, semoga nanti tambah meningkat. Amin Seperti ya. itu. Iya. Semoga udah nggak ada yang golput lagi Bu nih ya. Iya, semoga ya. Dan kayaknya insya Allah kesadaran masyarakat sekarang sudah tinggi. Sudah tinggi ya. Jadi untuk angka golputnya sudah menurun. Oke, ini sudah mulai menurun berarti Bu? Iya, Sudah berbeda di tahun lalu? Iya, betul. Signifikan atau tidak Bu? Lumayan ya, signifikan ya. Kita alhamdulillah baik pemilu kemarin 2019 maupun pemilu 2024 ini kita selalu melampaui dari target yang diberikan oleh KPU RI. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk itu harapannya ya kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan meningkatkan partisipasinya nanti untuk datang memberikan hak suara panjenengan semua ke TPS ya di tanggal 27 November 2024. Jangan lupa untuk datang dan berikan hak suaranya. Bu, boleh sekali lagi ya Bu ya. Kalau untuk pesan dan harapan sendiri Bu untuk pihak penyelenggara seperti PPS, PPK dan sebagainya itu apa saja Bu pesannya? Oh iya. Kalau untuk badan ad hoc ya, baik PPK, PPS, nanti juga ada KPPS, kita bekerja secara yang berintegritas ya, tunjukkan bahwa kita netral, kita bekerja secara profesional dan proporsional. Seperti itu, sehingga penyelenggaraan Pilkada 2024 ini berjalan sukses tanpa ekses. Oke, sudah Bu, masih ada yang ingin ditambahkan Bu? Sudah cukup. Sudah cukup. Semoga di tahun ini sudah tidak ada lagi yang golput ya, karena di tahun kemarin sudah mulai berkurang, di tahun ini semoga sudah tidak ada lagi. Oke, jangan lupa untuk sukseskan Pilkada ya, karena suara Anda ini menentukan 5 tahun ke depan. Oke, akhirnya saya Manisa Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Sapa Pekalongan selanjutnya. Terima kasih Bu atas waktunya.